Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azma'in. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita bisa berjumpa kembali dengan Bapak di pelajaran PAI. Pada kesempatan kali ini Bapak akan membagikan pembelajaran untuk di pertemuan kali ini, yaitu di pertemuan pertama. Pelajaran ke-1 kita akan membahas tentang menyayangi anak yatim. Anak-anakku, insya Allah di pertemuan ini kita akan mendapatkan berbagai hal yang luar biasa untuk kita semuanya, agar kita dapat mengetahui bagaimana cara menyayangi anak yatim. Mari kita awali pembelajaran kali ini dengan membacakan doa. Semoga dengan kita berdoa diberikan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran dan menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita awali pembelajaran dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita sudah diawali dengan berdoa. Untuk selanjutnya yuk kita mulai ke pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pada capaian pembelajaran kali ini, siswa dapat mampu membaca, mengartikan, menghafal, serta makna pokok yang terkandung dalam surat Al-Ma'un. Kemudian, pesan-pesan yang ada di dalam surat Al-Ma'un, serta dapat menghubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan pembelajaran, anak-anak, yang pertama yaitu meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah dengan benar. Kedua, terbiasa membaca surat Al-Ma'un dengan benar. Ketiga, melafalkan surat Al-Ma'un dengan benar. Keempat, mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Kelima, menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Keenam, menghubungkan ayat-ayat Al-Quran dengan perilaku sehari-hari dengan benar. Dan yang ketujuh, mempraktikannya hadis tentang anak yatim dalam bentuk perilaku menyayangi anak yatim dengan benar. Itu mungkin tujuan pembelajaran kali ini. Kalian harus bisa meyakini, kemudian terbiasa melafalkan, mengartikannya dan menjelaskan, menghubungkan ayat-ayat Al-Qur'annya, dan kalian bisa mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat menyelesaikan masalah terutama dalam perilaku menyayangi anak yatim. Baik, untuk membaca surat Al-Ma'un, kalian harus bisa membacanya dengan benar dan teliti, ya. Di sini Al-Qur'an menyebut anak yatim dalam beberapa ayat dan surat. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memperhatikan anak yatim. Salah satunya adalah dalam surat Al-Ma'un. Jadi, di dalam Al-Quran menyebutkan bahwa yatim itu terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un. Jadi surat Al-Ma'un itu artinya adalah barang yang berguna. Jumlah ayatnya ada 7.
Surat ini berada pada urutan yang ke-107 dan termasuk ke dalam golongan surat Makkiyah. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, marilah kita membaca surat Al-Ma'un bersama-sama. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Ma'un kita bisa membacanya dengan berulang-ulang, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Mungkin itu membaca surat Al-Ma'un yang sudah dibacakan oleh Bapak, dan kemudian kalian bisa menirunya dan berulang-ulang sehingga kalian harus bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengartikan surat Al-Ma'un. Arti perkata surat Al-Ma'un di bawah ini. Jadi tolong perhatikan anak-anakku sekalian, kita akan mengartikan satu persatu. Aro'aita, tahukah kamu? Alladzi, orang atau yang, yukadzibu, mendustakan, biddin, agama. Fadzalika, maka itulah alladzi, orang yang, yad'u, menghardik, al-yatimu, anak yatim, wala yakhuddu, dan tidak mendorong, ala to'ami, memberi makan, al-miskin, orang miskin, fawailul, maka celakalah, lil musallin, orang-orang yang sholat, alladzina hum, yang mereka itu, ala an sholatihim, terhadap sholatnya, sahun, lalai, alladzina hum, juga orang-orang yang, yura'una, berbuat riya, wa yamna'una, dan enggan, al-ma'una, memberi bantuan. Nah, itu mengartikan surat Al-Ma'un, arti perkata, ya. Arti perkata surat Al-Ma'un. Nanti lebih jelasnya kita sambungkan lagi untuk mengartikan surat Al-Ma'un selanjutnya. Ya, anak-anakku sekalian, secara gamblangnya kita dapat mengartikan surat Al-Ma'un beserta artinya. Coba perhatikan semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang menghardik anak yatim. Wala yakhuddu ala tu'amil miskin, dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya, wa yamna'unal ma'un, dan enggan memberikan bantuan. Nah, itulah anak-anakku sekalian, Bapak sudah membacakan dan mengartikan ayat berikut, yaitu dalam surat Al-Ma'un. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengartikan dan menghafalkan surat Al-Ma'un beserta artinya nanti di depan kelas, ya. Mungkin itu
mengartikan surat Al-Ma'un beserta bacaannya. Oke, setelah membacakan dan mengartikan surat Al-Ma'un, Bapak di sini akan memberikan suatu makna pokok yang terkandung dalam surat Al-Ma'un berikut. Diriwayatkan ataupun diceritakan dari Ibnu Abbas bahwa pada masa Rasulullah ada sekelompok orang munafik yang rajin mengerjakan ibadah sholat. Rajin ibadah sholatnya, namun sholatnya tidak diniatkan karena Allah, melainkan karena ingin dilihat dan dipuji oleh orang lain. Itu merupakan suatu perbuatan yang riya, ya, ingin dipuji, ya. Kemudian ketika dilihat orang lain, mereka terlihat khusyuk mengerjakan sholat, tetapi ketika tidak dilihat orang lain, mereka sholat seenaknya aja, bahkan sering menyepelekan dan meninggalkannya. Allah tidak suka kepada orang-orang yang munafik seperti itu, anak-anakku sekalian, ya. Maka diturunkanlah surat Al-Ma'un mulai dari ayat 4 sampai ke 7. Nah, jadi kalian kalau ada memberikan suatu kemudian kalian itu jangan berbuat sombong, karena kesombongan itu adalah merupakan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian itu harus rendah hati, ya, kepada setiap orang. Ya, mungkin itu makna pokok surat Al-Ma'un. Kemudian setelah kita mempelajari tentang makna pokok surat Al-Ma'un, selanjutnya kita menginjak ke pesan pokok surat Al-Ma'un. Apa sih pokok pesan surat Al-Ma'un yang ada di dalamnya? Ya, anak-anakku, mohon disimak, ya, pesan apa yang terkandung dalam surat Al-Ma'un berikut. Yang pertama, pesan pokok surat Al-Ma'un yaitu manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Jadi setiap anak yatim kita itu harus peduli dan rela memberikan kasih sayangnya terhadap mereka. Kemudian yang kedua, hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Kemudian yang ketiga, sholat dengan khusyuk, ya, semata-mata karena Allah. Jadi kalian itu di dalam sholat harus khusyuk, tidak kemana-mana pikirannya, ya. Kita itu harus memberikan contoh yang baik, karena sholat itu merupakan tiangnya agama. Jadi sholat itu adalah faktor utama yang harus kita jalani untuk berserah diri kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah. Untuk selanjutnya, anak-anakku sekalian, Bapak akan memaparkan mengenai tentang hubungannya antara ayat-ayat surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Oke, surat Al-Ma'un memberikan pesan-pesan yang indah supaya menghindari perilaku tercela. Surat Al-Ma'un menyebutkan sebagai pendusta agama. Berikut ini adalah pesan Allah di dalam surat Al-Ma'un. Ayat ke-1, Aro'aital ladzi yukadzibu biddin. Pada ayat ini Allah menanyakan kepada Nabi Muhammad, apakah engkau tahu orang yang mendustakan agama? Ya, pendusta agama juga disebut sebagai lingkar terhadap hari kiamat. Mohon maaf, sebagai ingkar terhadap hari kiamat. Meskipun pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun memiliki pemahaman bahwa kita harus merenungi pertanyaan tersebut.
Pertanyaan itu memberi isyarat supaya kita memperhatikan atas jawabannya. Dan yang kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, yaitu mereka yang menyakiti hatinya, berbuat zalim kepada mereka, dan menggunakan hak mereka secara tidak adil, serta tidak peduli terhadap hidup mereka. Kemudian, hubungan ayat surat Al-Ma'un dengan kehidupan sehari-hari. Ayat yang ketiga, wala yahudu ala tu'amil miskin, dan tidak ada keinginan untuk memberikan makanan kepada orang miskin, yaitu mereka yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Segeralah berbagi kepada siapapun, khususnya fakir miskin di sekeliling kita. Jangan membiarkan tangan kita terbelenggu atau berat membantu orang lain. Kemudian yang keempatnya, fawailul lil musallin, maka binasa dan celaka orang yang sholat tetapi memiliki perilaku tercela. Allah mengancam orang yang sholat tapi tidak sampai ke hatinya. Dia ruku, sujud, dan menyebut nama Allah tetapi tidak mencerminkan akhlak yang baik. Seharusnya semakin khusyuk sholatnya, maka semakin terpuji akhlaknya. Kemudian selanjutnya lagi ayat kelima, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Di antaranya adalah malas-malasan, menyepelekan sholat, mengerjakan di luar waktu yang ditetapkan, dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan. Mereka hanya sekedar sholat untuk menggugurkan kewajiban saja. Selanjutnya ayat ke-6, alladzina hum yura'un, mereka orang-orang yang berbuat riya. Mereka beribadah dan sholat semata ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Mereka tidak ikhlas mengabdi kepada Allah. Ibadah yang diikuti dengan perbuatan riya sangatlah rugi. Kemudian selanjutnya, wayamna'unal ma'un, mereka juga enggan memberikan bantuan kepada sesama walaupun hanya sekedar meminjamkan barang untuk keperluan sehari-hari. Ya. Hubungan ayat-ayat surat Al-Ma'un dengan kehidupan sehari-hari, ternyata selain itu juga ada hadis yang mengenai tentang anak yatim. Di sini Rasulullah sangat memperhatikan dan menyayangi anak yatim. Di antaranya disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Dengan hadis tersebut menunjukkan betapa Rasulullah sangat dekat dengan anak yatim, bahkan menggambarkannya seperti dua jari yang saling berdampingan. Betapa mulia dan istimewanya orang yang menanggung kebutuhan yatim, mereka yang mengurus dan mencukupi keperluan sehari-hari seperti nafkah, makan dan minum, pakaian, dan keperluan akan mendapatkan kemuliaan di hari akhir nanti. Ya, hadis tersebut yaitu an Sahl bin Sa'd radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilil yatimi fil jannati hakadha wa asharu bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma. Mungkin itu terjemahannya mengenai tentang hadis mengenai anak yatim. Hadis lain mengenai anak yatim yaitu sebagai anak muslim tentu harus bersikap terpuji sebagai bukti mengimani pesan Rasulullah
Bahkan Rasulullah memberikan kemuliaan bagi orang yang mengasuh dan menjadikan anggota keluarga sebagaimana Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik rumah seorang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim dan diasuh dengan baik. Seburuk-buruk rumah orang Islam adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlukan dengan jahat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke anak-anak, itulah mengenai tentang membaca surat Al-Ma'un dan mengartikan serta menghafal surat Al-Ma'un. Untuk itu, anak-anakku sekalian, itulah yang sudah dipaparkan oleh Bapak mengenai tentang Quran surat Al-Ma'un, di dalamnya mengenai tentang anak yatim yang materinya sudah disampaikan oleh Bapak sendiri. Nah, untuk itu cobalah hafalkan surat Al-Ma'un dan ulangi 5 kali ya. Jadi sekali lagi coba hafalkan surat Al-Ma'un dan berulang-ulang. Bisa 5 kali ataupun 6 kali. Mudah-mudahan dengan menghafal kalian mencoba untuk menghafalnya surat Al-Ma'un bisa memanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan kalian cepat bisa dan mengamalkannya. Setelah anak-anakku sekalian sudah menghafal Quran surat Al-Ma'un ya, mudah-mudahan bagi yang belum supaya bisa menghafal kembali dalam Quran surat Al-Ma'un tersebut ya. Bagi yang sudah, Bapak cukupkan alhamdulillah ya. Semoga kalian bisa mengamalkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini ada sejuta asa untuk anak yatim ya. Yang pertama, menyayangi mereka dengan tulus, memberikan kebutuhan pokok, mengasuh dan membimbing ya. Yang pertama, menyayangi mereka dengan tulus bagaimana? Seperti yang dicontohkan Rasulullah agar kita mengusap kepala yatim dengan kasih sayang. Yang kedua, memberikan kebutuhan pokok, yaitu memberikan kebutuhan pokok seperti apa? Makan dan minum, peralatan sekolah, pakaian, dan kebutuhan pokok lainnya. Yang ketiga, mengasuh dan membimbing, seperti mempersiapkan biaya untuk pendidikan dan persiapan hidup di masa dewasa, yaitu mengenai tentang sejuta asa untuk anak yatim ya. Yang pertama menyayangi, yang kedua memberikan kebutuhan pokok, dan yang ketiga mengasuh dan membimbing. Oke, selanjutnya anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan memberikan sebuah tugas ya kepada kalian supaya kalian itu harus bisa mengerjakannya. Silakan untuk membuka tugas kalian yang telah dibagikan. Coba dikerjakan dengan benar dan sungguh-sungguh ya. Jika nanti ada yang kurang dipahami, silakan tanyakan langsung kepada Bapak sendiri ya. Selanjutnya, karena tugas sudah selesai, untuk pertemuan selanjutnya kita akan memahami dan mempresentasikan di depan kelas. Oke, kepada siswa mohon dihafalkan kemudian diartikan ya mengenai tentang anak yatim, khususnya yang menyangkut tentang anak yatim, yaitu yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ma'un. Jadi tolong
Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan memahami dan mempresentasikan di depan kelas ya. Ya, pelajaran untuk kali ini mengenai tentang anak yatim dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata Bapak yang menyakiti kalian. Semoga dalam pembelajaran kali ini bisa melaksanakan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, mohon maaf dari Bapak, cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.